Bab 187. Memberi obat. Ibu kota kerajaan Dayun. Setelah meninggalkan kota Southern, Mile kembali naik kapal awan, dan tujuan kapal awan ini adalah ibu kota kerajaan Dayun. Di atas kapal awan, seorang pengurus paviliun Zuixian mendatangi Mile, dan pengurus itu memberi hormat kepada Mile. Tuan Muda Ye, Paviliun Zuixian kami telah menyelidiki masalah tentang pengurus Wu. Orang ini merupakan mata-mata yang ditempatkan di Paviliun Zuixian oleh Akademi Changmu. Sebelumnya telah membuat masalah pada Tuan Muda Ye. Aku mewakili Paviliun Zuixian meminta maaf kepada Tuan Muda Ye. Mile tersenyum dan berkata, tidak masalah. Pengurus kembali memberi hormat. Paviliun Zuixian aku sudah mengirim mata-mata ke ibu kota kerajaan. Jika ada pergerakan di ibu kota kerajaan, Paviliun Zuixian akan segera memberitahu Tuan Muda Ye. Mile mengangguk, terima kasih. Pengurus berkata, jika Tuan Muda Ye punya perintah, panggil saja kapanpun. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Segera, dua pelayan datang ke belakang Mile dengan dua mangkuk buah. Kedua pelayan itu menundukkan kepala dan wajah mereka memerah. Mile berbalik, saat melihat kedua pelayan itu, dia tercengang. Kenal. Kedua pelayan ini adalah dua pelayan yang dia temui di kapal awan saat dia kembali ke Akademi Changlan. Saat itu, mereka berdua juga bersiap-siap ingin memberinya obat. Mile mengambil buah di piring dan berkata sambil tersenyum, tidak akan ada obat, kan? Mendengar ini, kedua pelayan itu menundukkan kepala, wajah mereka menjadi lebih merah. Melihat kedua gadis itu terlihat malu-malu, Mile tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, pelayan di sebelah kiri tiba-tiba mengumpulkan keberanian untuk menatap Mile. Apakah kamu benar-benar master pedang? Mile tersenyum dan berkata, tentu saja, apakah merasa aku ini tampan? Pelayan itu melirik Mile, menutup mulutnya dan tersenyum, aku belum pernah melihat kultivator pedang berwajah tebal seperti ini, kamu yang pertama. Mile. Pelayan di sebelah kanan tiba-tiba menarik pelayan di sebelah kiri, dan berkata dengan lembut, Koko, jangan bicara omong kosong. Pelayan bernama Koko memandang Mile dan berkedip, kamu tidak akan marah, kan? Mile sengaja memasang wajah tegas, bagaimana menurutmu? Koko menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putihnya, kamu tidak akan marah. Karena kamu orang baik, Lala dan aku sudah mendengar masalahmu di kota Kaeyang. Setelah mengatakan itu, dia meraih lengan wanita bernama Lala di sebelahnya, dan berkata dengan senyum lembut, terakhir kali, dia yang ingin memberimu obat. Mile sedikit penasaran, obat apa? Mendengar hal itu, wajah kedua wanita itu langsung memerah, terutama pelayan bernama Lala yang menutupi wajahnya karena malu. Bagus. Mile terdiam. Melihat penampilan kedua gadis kecil ini, tampak jelas itu bukan obat yang baik. Hei! Mile menghela nafas dalam-dalam, dirinya terlalu tampan, dan hampir membuat banyak wanita melakukan kejahatan. Pada saat ini, Koko tiba-tiba berjalan ke arah Mile dan tersenyum, aku diam-diam beritahu kamu, impian Lala adalah menikah dengan seorang kultivator pedang. Kamu ingin mati. Lala tiba-tiba memeluk Koko dan terus menggelitik Koko. Tak lama kemudian, kedua wanita itu saling mengejar di atas kapal awan, tertawa terbahak-bahak. Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dia berbalik menghadap ke kejauhan, angin sepoi-sepoi bertiup, terasa hangat. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di langit yang jauh, cahaya putih pada awalnya hanya kecil, tetapi dalam sekejap mata, menjadi puluhan kali lebih besar. Wajah Mile berubah drastis, dia tiba-tiba berbalik, hati-hati. Suara itu jatuh, sosoknya bergetar,
dia datang ke depan Koko yang paling dekat dengannya. Dia menghentikan Koko dengan satu tangan, dan saat hendak meraih Lala yang masih beberapa meter darinya. Boom! Sebuah balok sepanjang ratusan meter tiba-tiba menghantam kapal awan, dan dalam sekejap, seluruh kapal awan jatuh dan hancur, pecahan yang tak terhitung jumlahnya berterbangan. Di udara, Mile jatuh dengan kedua gadis di pelukannya. Di belakangnya ada jiwa pedang niat baik, dan jiwa pedang niat baik ini terus-menerus menghancurkan. Begitu sudah hancur, noda darah menyembur keluar dari sudut mulut Mile. Segera, tepat saat dia hendak jatuh ke tanah, sebuah pedang tiba-tiba menahannya. Pedang itu menahan sebagian besar kekuatan jatuh, dan begitulah Mile perlahan mendarat di tanah sambil memegang kedua gadis itu. Mile buru-buru meletakkan kedua gadis di tanah, dan saat melihat kondisi kedua gadis itu, wajahnya langsung serius. Koko masih baik-baik saja, karena dia melindunginya tepat waktu, jadi tidak dalam masalah serius. Dan Lala langsung terkena cahaya itu, meridian serta 5 organ dalamnya terkoyak. Mile buru-buru mengeluarkan pil Inchiset Wound dan memberikannya, namun, darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Lala menatap Mile, dia mengangkat tangannya perlahan, lalu memeluk pipi Mile. Air mata terus mengalir dari matanya. Aku tidak ingin mati. Mile buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan memberikannya. Namun, itu tidak berguna. Darah terus mengalir dari sudut mulutnya, dan vitalitas di tubuhnya dengan cepat menghilang. Melihat adegan ini, Mile langsung menangis. Maaf, aku. Lala dengan lembut menyeka air mata di pipi Mile dengan kedua tangannya. Apakah kamu menangis untukku? Mile memegang tangan Lala dengan erat dan berkata dengan kesakitan, "Maaf, aku benar-benar minta maaf." Lala menyeringai, begitu senyum, lebih banyak darah mengalir keluar. Dia menatap Mile, setelah melihat-lihat, tiba-tiba, dia tertawa. Meskipun aku tidak bisa menikah dengan kultivator pedang, tapi bisa mati di pelukan kultivator pedang, dan juga di pelukan kultivator pedang paling kuat di Kingsu kita, aku. Bicara sampai di sini, lebih banyak darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat yang sama, napasnya semakin lemah. Pada saat ini, dia dengan ringan membelai pipi Mile, matanya mulai perlahan menutup. Jika aku bisa terus hidup, pasti akan lebih baik. Mile memeluk Lala dengan erat, seluruh tubuhnya gemetar, merasakan bahwa napas Lala semakin lemah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung marah. Pada saat ini, kabut putih yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari tubuhnya, dan segera, semua kabut putih ini mengalir masuk ke tubuh Lala. Jiwa pedang niat baik sejati. Semakin banyak jiwa pedang niat baik mengalir ke tubuh Lala, dan segera, meridian yang rusak dan 5 organ dalam tubuhnya terbungkus erat oleh jiwa pedang niat baik ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba mendarat di sebelah Mile. Orang tua itu dengan cepat berjalan ke depan Mile. "Sarjana Nasional Y, aku ketua Paviliun 6 Paviliun Zuixian, kamu bisa." Mile segera berkata, periksa dia, cepat." Ketua Paviliun 6 memandang Lala di dalam pelukan Mile, tangan kanannya diletakkan di atas lengan nadi Lala. Setelah beberapa saat, alisnya berkerut dalam, meskipun 5 organ dalam di tubuhnya dilindungi oleh jiwa pedang Sarjana Nasional Y, tapi bagaimana menyelamatkannya? Mile langsung menyela Ketua Paviliun 6. Ketua Paviliun 6 berkata dengan sungguh-sungguh, "Pil pelindung jantung." Pil jenis ini dapat melindungi jantung dan meridiannya, menyembuhkan secara perlahan, tetapi satu pil saja tidak cukup, harus diminum dalam jangka waktu yang lama, dan pil pelindung jantung ini butuh sekitar 60 juta koin emas sebutir, dia. Mile berkata,
aku akan membayar uangnya, segera bawa kemari. Ketua Paviliun 6 melirik Mile, dia ragu-ragu, lalu berkata, Tuan Muda Ye, dia hanya seorang pelayan kecil, kamu. Mile tiba-tiba menghadap Ketua Paviliun 6 dan meraung, apakah nyawa pelayan kecil tidak berharga? Ketua Paviliun 6 tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi, tetapi dalam waktu kurang dari 15 menit, dia datang lagi ke Mile dan menyerahkan botol giok putih kepada Mile. Mile buru-buru membuka botol giok putih, lalu menuangkan ramuan untuk diminum Lala. Pil pelindung jantung masuk dalam tubuh, seberkas energi aneh tiba-tiba memancar ke anggota tubuh dan tulang tubuh Lala. Segera, aura di tubuh Lala secara bertahap mulai stabil. Merasakan adegan ini, Mile menarik napas lega. Kali ini, Ketua Paviliun 6 mengatakan, Tuan Muda Ye, kejadian sebelumnya sudah diselidiki, yang melakukan serangan terhadap kapal awan adalah Akademi Changmu dan dunia kegelapan, dan juga cahaya meriam menembus awan itu sebanding dengan senjata spiritual alam sejati, khusus digunakan di udara. Serangan mereka ingin menghentikan teman kecil untuk masuk ke ibu kota kerajaan. Dan sekarang, teman kecil tidak bisa lagi naik kapal awan. Akademi Changmu. Dunia kegelapan. Wajah Mile sangat suram, lebih tepatnya mengerikan. Beberapa saat kemudian, Mile menghadap Ketua Paviliun 6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di ibu kota kerajaan tanpa naik kapal awan? Ketua Paviliun 6 merenung sejenak, kemudian berkata, meskipun kamu mengendarai kuda api hitam tercepat, takutnya akan memakan waktu setidaknya setengah bulan. Setengah bulan. Mile menggelengkan kepalanya, terlalu lambat. Apakah ada cara lain? Ketua Paviliun 6 berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Cara tercepat adalah naik kuda api hitam. Meskipun ada kuda api hitam, kamu juga belum tentu bisa tiba di ibu kota kerajaan dalam waktu setengah bulan. Karena ini adalah jalan menuju ibu kota kerajaan, perjalanannya sangat panjang, dan ada beberapa tempat terpencil, bahkan kuda api hitam tidak bisa lewat. Bicara sampai di sini, dia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, teman kecil bisa tinggal dulu, semuanya rencanakan dalam jangka panjang. Rencanakan dalam jangka panjang. Mile menggelengkan kepala. Mereka menginginkan nyawaku, apalagi yang dipikirkan. Ketua Paviliun 6 menghela nafas dengan suara rendah, teman kecil, meskipun kamu ingin naik kuda api hitam ke sana, juga tidak, karena kuda api hitam ini hanya ada di kerajaan Dayun Empire, kamu. Pada saat ini, dia tiba-tiba menoleh, melihat tidak jauh, di sana, seekor kuda berlari kencang, dan di bawah kaki kuda itu, ada nyala api hitam. Kuda api hitam. Segera, kuda api hitam datang ke sisi Mile, dan berhenti di sana dengan tenang. Melihat pemandangan ini, wajah Ketua Paviliun 6 tiba-tiba tenggelam. Mile terdiam cukup lama, dan akhirnya, dia menoleh ke Ketua Paviliun 6, jaga mereka berdua, pil obat yang mereka konsumsi, akan aku bayar. Setelah berbicara, dia melenturkan jari-jarinya, kartu emas jatuh di depan Ketua Paviliun 6. Mile menghadap Koko dan Lala, jaga diri baik-baik dan hiduplah dengan baik. Setelah berbicara, dia berbalik dan hendak pergi. Pada saat ini, Koko tiba-tiba meraih tangan Mile, dan Mile menoleh. Koko menatap langsung ke arah Mile, kami hanya pelayan rendahan, kamu. Mile menggelengkan kepalanya, nyawa itu tidak ada mulia dan rendahan, jaga diri baik-baik. Setelah berbicara, dia melompat langsung ke kuda api hitam, dan segera menghilang dari pandangan Koko dan Ketua Paviliun 6. Koko menatap Mile dengan tatapan linglung. Kerajaan Dayun, Istana Kerajaan. Seorang wanita sedang duduk di depan aula naga emas,
dia sedang menghitung semut di depannya dengan kepala tertunduk. 1, 2, 3, 4. Aduh, kalian jangan bergerak, jangan, menyebalkan sekali, salah hitung lagi. Setelah mengatakan itu, dia mendengus berat, kemudian mulai menghitung lagi. 1, 2. Pada saat ini, seorang wanita berbaju besi berjalan ke depan wanita itu. Rajaku, Akademi Changmu dan dunia kegelapan menyerang lagi. Setelah beberapa saat, wanita itu tiba-tiba menatap wanita berbaju besi itu. Dia tidak ragu menghabiskan ratusan juta untuk menyelamatkan kedua pelayan itu. Wanita berbaju besi itu mengangguk. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum, menarik sekali. Wanita berbaju besi itu berkata lagi, kavaleri api hitam dan para master dari keluarga besar telah pergi menghentikannya. Rajaku. Wanita itu melambaikan tangannya, jangan ganggu aku ingin menghitung semut di sini. 1, 2, 3. Wanita berbaju besi bersambung.